jualan token. Jadi ada juga yang dipakai sama kemarin sama Ari Untung buat donasi listrik ke masjid. Jadi jamaah-jamaah masjid di kompleknya atau di sekitarnya install, habis itu nanti setiap Jumat mereka rebutan ngisi token. Nanti takmirnya kalau ngelihat udah lebih dari 2 juta token listriknya, ambil lakban ditutup dulu. Ini orang kalau nggak tiap hari kesini tuh isi sendiri, kan ngisi sendiri, pencet, dung nambah 100, 50, 100, 20, 50, 100, 2 juta, 3 juta. Dan kita udah ngebebasin selama 3 bulan berjalan ini, udah lebih dari 700 masjid di Indonesia. Jadi takmirnya udah nggak pernah mikirin listrik. Sekarang belinya solatif, tutup. Itu juga solusi loh setelah mereka ngobrol sama saya. Kok gimana ya? Ada yang pernah sampai 11 juta tembus tokennya. Gimana ya kok ini 11 juta? Gimana cara ngabisin listriknya? Nggak tahu Pak cara ngabisin listriknya. Bapak nyalain aja AC-nya 24 jam. Itu juga udah pernah kok. Nggak habis-habis. Ya udah cari solatif aja, tutup aja itu nomor apa? Nomor meterannya tuh. Nomor meterannya tutup aja sama digitalnya tutup. Terus tulisin di situ pakai post-it. Jangan tambah dulu ya Pak. Itu kalau nggak orang situ mampir, wah iya benar ya. Jadi posternya si dompet madani yang ada, dia baca kan lagi nungguin sholat. Wah bener nih. Wah itu meteran. Nyamperin, pencet, tars, isi. Ini yang akhirnya satu tuh. Masjid kalau banyak kan masjid kan pakai sumur pompa. Jadi kebutuhannya cuma listrik. Mau pasang AC, takmir bilang ini listriknya jebol nih, ntar sebulan bisa 1,5 juta, 2 juta. Tapi dengan sistem seperti itu, takmir udah nggak usah mikirin lagi untuk urusan seperti itu. Kedua, takmir bisa menghidupkan ekonomi keumatan yang selama ini bingung di sekitar masjid. Ini kan pengurus takmir rata-rata nih. Di sekitar masjid ada orang yang susah hidupnya. Kita ngajuin ke badan zakat, maaf nih ya kalau ada orang badan zakat. Waduh, 3 kali ganti presiden baru cair itu duitnya. Iya kan? Sulit. Ngajuin bisnis buat duafa, buat mualaf rata-rata ya. Ini kalau ada mualaf di tempat kalian kan sama kan nasibnya, diusir, ditendang, dimiskinkan, ditelanjangi, apalagi kurangnya. Akta lahirnya dibakar, ijazah semua dibakar, nggak punya kerjaan, nggak punya data diri. Takmirnya juga ikutan bingung. Aduh, gimana ya dek? KTP pun nggak punya. Iya kan? Nah, dengan menghidupkan ini OB ini yang akan dijalankan ini sama Arbajo ini, modalin cuman pulsa. Ini modal ya, nanti kamu balikin ke kami. Berapa bulan nanti tergantung kamu siapnya untuk ngembaliin ke kami. Kita itu jualan, oke. Ini untuk nanti harga mungkin ada yang lain akan cerita. Saya tuh kemarin, saya sama kami Mualaf Center sama PLN, sama lembaga zakat PLN itu bekerja sama. Untuk daerah-daerah tertinggal yang kena pemurtatan, kita recovery akidahnya mereka, PLN datang bawa kabel, nyalain lampu. Nah, ini kerjasama. Kemarin tuh saya sampai diundang sama direksinya mereka. Dompet madani ini amazing kok. Antum ini untung berapa dari situ? Ini beberapa bapak-bapak sini rumahnya pakai token ada? Ada ya? Prabayar. Berapa adminnya? 3.000? Ada yang 3,5? Ada yang 2,5? Di dompet madani 20.000 sampai 500.000 Pak, adminnya 300 perak. Udah berubah belum itu? 300 perak. 1 juta ke atas adminnya 75 perak. 75 rupiah. Itu termurah se-Indonesia. Belum ada yang lagi nandingin kita. Dan itu bisa dijalankan sama mereka. Yang kalian mau dukung untuk mereka berkembang dan maju nih. Kan kalian
bertanggung jawab bukan cuma masjid, tapi muslim di sekitar masjid. Termasuk pembinaan mentalnya, pembinaan akidahnya, dan juga pembinaan dia secara kecakapan finansial. Supaya nggak jadi pengemis kan. Pulsa 10.000, berapa di luar? 12.000. Ada lagi? Malang rata-rata di 12.000 berarti ya. Kita 10.350. 10.350. Dia bisa jual 11.500, udah cuan. Cuan kan, untung. Udah cuan 1.000 rupiah. Pun masih lebih murah daripada counter. Memang saya dihujat habis-habisan tuh. Wah, capek dah kalau ngadepin itu. Ini matiin bisnis orang. Sebenarnya kalau dia itu pintar, dia berhenti beli sama agen pulsanya dia pakai dompet madani, dia kan bisa lebih cuan. Ngapain harus maki-maki saya? Iya kan, kenapa harus gas duluan? Afala ta'qilun, kenapa nggak berpikir? Iya kan, kurang pakai akal ini. Nah ini kurang lebih ini yang bisa saya sampaikan kalau memang bentuknya adalah untuk merajut ukhuwah di masjid dan menghidupkan, bagaimana menghidupkan masjid. Ya itu otomatis kok, itu otomatis. Dan itu mau modal itu kembali lagi ke masjid, kasih orang lain lagi, modal kembali ke masjid, kasih orang lain lagi, selalu seperti itu. Dan rata-rata sudah bisa survive setelah 1 bulan. Satu orang transaksi per bulannya udah sampai 30 juta, 35 juta. Dia ambil kurang lebih 10% keuntungannya sama dia. Udah punya duit 3 juta Pak, dari pengangguran loh, punya duit 3 juta. Ada yang udah sampai beli sepeda, dikejar sama dia. Saya di blok B7, nomor sekian, butuh token 50.000, sip, sepeda. Kejar, sehat juga dia. Ini lihat, ini ya, bukan transaksinya jangan di dalam masjid. Saya selalu bilang, bukan dompet madani mengarahkan orang untuk transaksi di dalam masjid, karena itu dilarang sama Rasulullah. Tapi masjid punya fasilitas yang akhirnya orang semua nanti kembali ke masjid, bergantung sama masjid. Masyarakat sekitar akan melihat, iya ya, beli listrik di luar lebih mahal, masjid jualnya adminnya cuma 2.000, di luar 3.000 tadi kan, atau masjid jualnya adminnya cuma 2.500, murah di masjid. Kalau yang maaf ya, yang pekerjaan yang hasilnya harian, penghasilannya harian, maaf nih, Gojek, supir driver Gojek, mereka itu 3 hari 4 hari sekali ngisi 20.000. Nanti udah 3 hari udah tit bunyi kan, ya kan? Bu, matiin bu yang kipas, sudah tidurnya panas-panas aja, besok dia narik lagi, ngisi lagi 20.000. Pak, itu jaraknya kalau kalian jual 2.000, mereka biasa beli kena admin 3.000, 1.000 rupiah. Sebulan ngisi 20 kali, jadi 20.000 sendiri Pak. Buat mereka 20.000 berarti. Ini yang kami kejar amal jariahnya. Makanya kami nggak terlalu ngejar keuntungan. Kita mah, nah terus dompet madani hidup dari mana? Kita jualan parfum Pak. Kita nggak ngambil dari orang yang butuh. Lihat, orang yang ngejar 1.000-2.000 perbedaan, itu orang yang ngejar butuh. Mereka yang hidup di menengah ke bawah. Mereka yang masih berpikir untuk makan hari ini dengan apa. Saya nggak ambil untung dari mereka. Saya nggak ambil untung dari mereka. Saya jualan parfum. Ada yang 1 tolah itu 250.000. Ada yang 1 botol 300.000. Yang jelas orang beli parfum 300.000, ya makan udah nggak pakai tempe lah. Ya kalau tempe pun dimendoanin lah. Nah itu kurang lebih kayak gitu. Ini sama Pak, ya kita harus punya satu visi yang sama. Kita harus punya satu visi yang sama. Gimana caranya menyalurkan yang dari yang kaya kita ambil buat kita makan, dan kita membantu yang kurang mampu ini. Itulah bisnis langit. Jangan dibalik, meres sama yang kurang mampu, ya kan, sama yang kaya kita ngejilat.
Dan ini juga akhirnya dompet madani kemarin dilirik sama investor besar. Investor itu kadang-kadang ngelirik perusahaan yang seperti ini cuman buat dibeli, diakuisisi bukan, tapi di bail out, dibeli semuanya. Habis itu ditutup sama dia. Karena ganggu bisnis besarnya mereka. Kalau tawaran, ini ada direkturnya nih, dompet madani, nanti ada bicara di sini. Terakhir berapa sih? 8M ya? 8 miliar. Saya bilang wow, amazing. Ngapain gua jual 8 miliar? Karena sama mereka hanya untuk ditutup, Pak. Dibeli untuk ditutup doang. Bayangin jahatnya mereka tuh. Karena ganggu bisnis utama mereka. Bayangin Pak, 3.000 rupiah yang mereka ambil adminnya. Ya, mereka ambil adminnya. Setiap bank, semua bank, baik syariah maupun tidak syariah, mereka ngambil untung 3.000. Untuk suatu bulan transaksi, dia ngejar itu sampai 100.000 transaksi. Dia kejar cuma 300 juta yang tidak ngapa-ngapain. Dan akhirnya dananya diputar secara goror dan ada ribanya masuk ke dompet nasabah, baik yang syariah maupun yang tidak syariah. Saya baru diserang sama salah satu direktur dari bank syariah di Indonesia. Kamu itu investasinya goror dan riba, makanya mereka jadi kapital berjubah hijau. Nah itulah, makanya saya bilang udah, ini bisnis keumatan, kita bangun, kita niatkan waktu itu juga untuk membantu umat. Karena juga jujur aja dompet madani sangat membantu mualaf center. Kami ini 4.000 mualaf Pak setahun, per bulan 3.300 orang lebih yang masuk Islam. Sebagian besar di antara mereka di sini ada Mas Seno, ya, admin mualaf center Indonesia. Setiap hari kita nerima berita yang sama, mualaf diusir, dicambuk, ada yang digebukin pakai kaso, pakai kayu, pakai besi. Udah gitu diusir, ya udah miskin melarat sakit lagi. Iya, kita kasih dompet madani, cara kasih tahu di cara jualnya. Dan akhirnya mereka itu rata-rata sekarang kalau jualan pakai dompet madani, kita cuma nunjukin ke customer, ini harganya pulsanya, yang dibayarkan sekian, lebihnya seikhlasnya aja. Dagang yang dicontohkan Rasulullah, benar? Kita tunjukin HPP-nya kan. Nah dari dompet madani itu transaksi yang keluar itu tercatat di layar, itu ya apa adanya. 10.000, 10.350. Ya kadang-kadang orang cek murah amat. Ya emang cuma segini. Lu mau lebihin berapa? Gue bayar 11.000 ya, nggak apa-apa. Kadang-kadang karena tahu ini mualaf dan dia juga dengan sistem syariah, dibayar Pak 15.000 juga. Ngisi pulsa 100 bayarnya 130.000. Padahal kita bilang, Mas nggak nyampe 100 Mas. 100.000 itu kita nggak nyampe 100, di bawah 100. Udah nggak apa-apa, sisanya buat sedekah. Dia sedekah dapat pahalanya, yang jualan dapat uangnya, dapat berkahnya, kan? Ikhlas Mas, ikhlas. Orang sudah ikhlas, yang terima berkah. Ini bisnis yang sangat menyenangkan gitu. Buat saya itu bisnis langit itu sangat menyenangkan. Dia happy, kita juga bahagia. Uang kita dapat, dia juga ikhlas. Dan semuanya kembali kepada keridhaan Allah. Enak kan? Nggak usah colong-colong, kayak harus nawar segala macam. Ya kan? Bapak-bapak jarang nawar lah. Tanya ke istri-istrinya. 15.000, mahal amat. Nah kan, kalau kita udah tunjukin, oh segitu ya, cuma segini. Simpel lah, cara yang sangat sederhana. Tunjukin aja, lebihnya silahkan tentukan. Itu cara jualan pulsanya, pakai dompet madani. Ini, iya, cuma segini. Saya mau bayar PAM dong di rumah, nomor pelanggan, dah, tuh. Oh iya segitu ya, iya. Adminnya berapa? Seikhlasnya. Kalau koperasi adminnya udah kelihatan ya, 4.000 sampai 6.000 ya.
tergantung kooperasinya. Ini seikhlasnya. Orang kadang-kadang karena seikhlasnya, sisanya berapa? Sisanya 7.000. Udah, ambil aja. Enak Pak, serius. Belum ngejalanin, belum tahu caranya. Ini saya lagi nggak jualan dompet madani, mau install, syukur, alhamdulillah. Karena kita juga nggak ada keuntungan dari situ. Kembali ya, kita nggak ada keuntungan dari situ. Kita jualan parfum. Ini mau jualan topi, kaos. Kita ambil keuntungan dari tempat lain, Pak. Ya itu benar-benar untuk membantu umat. Sekarang udah berapa kok cash flow-nya? Sekarang udah lebih dari 5 miliar. Dompet madani. Enak ya? Kopi miliaran. Dompet madani miliaran. Orang saya bilang orang Islam tuh kaya kok. Udah cerdas kaya lagi. Iya, muslim ya. Muslim itu cerdas, pasti. Orang cerdas. Dua, kaya. Kalian selama ini diperas sama kapitalis aja kalian bayar terus kok. Iya. Dipaksa sama kapitalis bayar terus. Wah, apa nggak sugih kita nih. Sedangkan mereka, maaf ya, mereka di golongan mereka selalu mintanya gratisan. Jujur nih, mereka di golongan mereka mintanya gratisan. Kita muslim kan nggak dapat gratis, kita disuruh bayar. Kita bayar Pak. Nih sayangnya di masjid, kalau nggak saya bongkar semua nih merek-mereknya nih. Saya nggak peduli. Paling besok disikat sama mereka di DM. Akun udah centang sih alhamdulillah. Jadi kalau di report nggak tumbang. Suka gitu tuh kalau baper mereka. Ya, dan sebenarnya yang saya mau ceritakan lagi di sini adalah bagaimana menghidupkan sistem ekonomi umat. Belanja dari muslim. Beli dari muslim. Beli dari muslim. Kasar katanya, dia ambil untung dari kita. Ujung-ujungnya muslim juga yang makan. Iya dong, dia dan keluarganya. Ujung-ujungnya masuk ke kotak amal masjid. Ujung-ujungnya masuk ke lembaga zakat. Kita beli sama orang kafir, ujung-ujungnya jadi kursi gereja. Mau? Syukur jadi kursinya doang. Kalau dia bisa kebeli patung dewanya, mampuslah kita. Nah, gimana caranya kita ngomong sama Allah nanti? Kalau ditanya sama Allah, kemana rezekimu kau belanjakan? Nah lo, kok Akyong, kok Aseng, iya kan? Kok Stephen, ya gimana? Ya, nanti kalau sama Allah ditanya, lah itu jadi kursi masjid. Bagus. Kalau jadi patung dewa, nah lu